Beberapa waktu yang lalu, kisaran H+2 Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022 Masehi, Bengkulu dihebohkan dengan sebuah kejadian sehingga menjadi viral sebuah video adu mulut pedagang di Danau Dendam Tak Sudah dengan pengunjungnya. Sebut saja YT, pedagang di wilayah Danau Dendam Tak Sudah, dengan AD, pengunjung Danau Dendam Tak Sudah bersama keluarga besarnya. Yang diduga pengunjung yang datang dari Lintang, Patlawang, Sumatera Selatan untuk berwisata di Kota Bengkulu. Tempat wisata umum. Nih tempat wisata umum. Tempat wisata umum ini. Apa-apa. Nih. Ini mukanya nih. Kita baru datang sekali sini, sambutan kayak gini pendatang ya. Saat itu kami ADTV Bengkulu memang tidak memanfaatkan momentum kisruh tersebut untuk diinfo dan kami ulas. Karena memang selain sudah viral, karena ditayangkan di akun Facebook Saudara Ade melalui fasilitas siaran langsung dan kemudian sudah dibahas oleh beberapa teman-teman YouTuber. Kami yakin pihak pemerintah Kota Bengkulu terutama pasti akan sigap dan segera menanggapi peristiwa tersebut demi menjaga nama baik Bengkulu. Nah, pada waktu itulah kami akan membahas info viral tersebut. Nah, sahabat ADTV, sudah menjadi rahasia umum memang pedagang-pedagang di Danau Dendam Tak Sudah terkesan kurang ramah, cenderung sinis. Kemudian menerapkan harga yang lumayan tinggi dan terkadang tak masuk akal, meskipun tidak juga dikatakan harganya mencekik leher. Namun yang jelas sudah sangat melampaui batas kewajaran, melebihi harga produk serupa di tempat-tempat wisata lain dalam wilayah Kota Bengkulu. Saya pribadi pernah mengalami beberapa kali. Kelapa muda dipatok dengan harga Rp20.000 per buah atau jagung bakar Rp15.000 per buah. Terakhir saya berkunjung di Danau Dendam Tak Sudah di bulan Ramadan dengan rencana numpang duduk sebentar karena mau ambil footage drone sekitar Danau Dendam dengan tujuan ya untuk promosi objek wisata tersebut dan merekam dari udara dengan menggunakan drone. Tapi saya urungkan niat karena trauma cerita teman-teman dan pengalaman sebelumnya masalah kelapa muda dan jagung bakar. Akhirnya saya take off drone dari pinggir sawah sekitar danau saja dan kemudian drone saya biarkan mengelilingi alam sekitar Danau Dendam Tak Sudah yang didominasi lahan persawahan. Nah, sahabat ADTV, ini info yang sangat jelas dari orang-orang yang pernah ke sana. Pernah dengar pembicaraan pengunjung secara tidak sengaja bahwa jika datang dan duduk wajib memesan makanan, kalaupun tidak mau dipungut biaya sewa duduk. Baru duduk setengah jam saja sudah diusir dengan alasan gak boleh lama. Uang sewa duduknya diminta saat itu juga Rp10.000 dengan alasan dia mau pergi. Nah, kita orang Bengkulu saja digituin ya teman-teman, gimana orang luar? Perilaku demikian tentunya sungguh mencoreng citra pariwisata di bumi Rafflesia. Padahal itu adalah area publik, objek wisata milik bersama. Tidak ada yang memaksa pedagang membuat pondok di sepanjang pinggiran danau. Pondok-pondok itu justru menghalangi indahnya pemandangan ke Danau Dendam. Dulu pernah dibongkar karena pondok-pondok yang dibuat pedagang dianggap kumuh, juga menghalangi view ke Danau Dendam. Sayang tak berlangsung lama, sekarang pinggiran danau kembali disesaki pondok hingga panorama Danau Dendam tak bisa dinikmati secara jelas dan lapang. Lalu bagaimana teman-teman? Apa pendapat teman-teman semuanya? Ya, sudah saatnya pemerintah kembali tegas. Saya nggak tahu ya Danau Dendam ini sekarang pengelolaannya oleh provinsi atau Kota Bengkulu. Namun yang berwenang sudah selayaknya untuk bertindak tegas, menata kembali objek wisata eksotis ini
supaya menjadi salah satu view ikonik Provinsi Bengkulu. Danau Dendam itu cantik, view-nya sangat indah, lokasi sangat strategis di tengah kota Bengkulu. Tentunya memiliki nilai jual yang sangat tinggi, sungguh objek wisata berharga di tengah kota Bengkulu. Nah, teman-teman, sangat disayangkan apabila dibiarkan terus seperti sekarang. Selain merusak citra provinsi dengan sikap pedagang yang terkesan memaksa, apalagi dengan harga jual makanan yang sungguh mencekik leher. Objek wisata ini juga makin lama tentunya akan semakin ditinggal apabila hal tersebut terus dilakukan oleh para pedagang. Lihat saja, dengan kondisi sekarang, objek wisata tersebut makin sepi. Nyaris semua pengunjung yang melakukan ke sana mengalami trauma dan enggan kembali berkunjung ke sana setelah menerima perlakuan kurang menyenangkan. Pada malam hari, kawasan ini justru meninggalkan kesan yang sangat seram. Sangat disayangkan apabila ini terus terjadi. Nah, bagaimana cara menatanya? Pemerintah tentunya lebih tahu. Grand design atas objek wisata keren ini tentu sudah dimiliki sejak lama. Tak perlu diajari harus bagaimana, karena SDM pemerintah kita cukup mumpuni untuk menemukan ide harus diapakan Danau Dendam tersebut. Sambil kita mencari solusi terbaik bagaimana ke depan Danau Dendam ini tetap menjadi tempat kunjungan wisata yang disukai masyarakat, tapi juga ke depan juga para pedagangnya harus lebih ramah. Danau Dendam ini kawasan cagar alam di bawah BKSDA. Sebenarnya tidak ada izin untuk berdiri di sepanjang danau ini, tapi kita juga tidak bisa melarang. Ini sudah sampai. Nah, sahabat ADTV, kami mewakili warga Kota Bengkulu. Bagi kami masyarakat, tak perlu muluk-muluk. Menjadi area wisata kayak di Kampung Sejahtera saja sudah sangat menyenangkan. Semua area pinggir danau disterilkan dari bangunan, biarkan view danau terbuka dengan cantiknya. Bangun lantai eksotis seperti di Kampung Sejahtera itu, keren itu pasti. Pedagang boleh saja berjualan, tapi hanya di area pondok berdagang mereka. Bila pemerintah berkenan, bangun sekalian pondok mereka dengan konstruksi seragam dan titik bangunan menjorok ke belakang seperti rumah panggung nan cantik. Dengan demikian, maka pedagang juga tetap memiliki area untuk mencari nafkah. Soal bagaimana pengelolaannya, apakah pedagang menyewa, ya silahkan saja pemerintah yang atur mana yang paling bijak. Nah, sahabat ADTV, satu hal yang wajib menjadi catatan, etika dan tata krama para pedagang harus diperbaiki. Mereka harus menjadi masyarakat yang sadar wisata atau masata. Tak hanya bersikap ramah dan welcome, tetapi juga bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lokasi wisata tersebut. Bukankah ini juga selalu digaungkan Kementerian Pariwisata? Peribahasa pembeli atau pengunjung adalah raja, mestinya ditanamkan betul agar pengunjung kerasan sehingga kembali ke lokasi mereka. Harga pun harus rasional, jangan mencekik leher, apalagi terkesan menjebak pengunjung ketika tahu pengunjung dari luar daerah. Pada akhirnya, kita masyarakat hanya bisa berpendapat, actionnya tentunya ada pada pemerintah. Nah, sahabat ADTV, memang sudah didatangi pihak pemerintah Kota Bengkulu. Dalam hal ini Wakil Wali Kota Bengkulu Dr. Dedi Wahyudi SEMM. Beliau sudah menemui pedagang viral yang ngamuk-ngamuk ke pengunjung. Wakil Wali Kota Bengkulu sudah memberikan pengarahan, memberikan wejangan dengan gaya yang dimiliki oleh pemimpin nomor 2 Kota Bengkulu tersebut. Dan akhirnya si pedagang mengakui dan pedagang tersebut berjanji tidak akan mengulangi hal yang demikian. Ayo kok, itu tadi kemarin ganas nentak rekamnya orang itu. Namanya marah Pak, harimau. Iya. Kita warga Bengkulu itu sangat ramah. Kasihan orang tua. Belajar dari kasus ini bisa dikatakan sebuah kasus yang negatif dan atau kasus terburuk dalam sejarah pariwisata Bengkulu.
Namun sejarah ini adalah sejarah terbaik karena dengan kasus ini maka kemudian masyarakat dan pedagang justru lebih sadar dan tahu akan hak dan kewajiban masing-masing mereka. Sehingga kedepannya sektor pariwisata di Bengkulu akan lebih baik dan khususnya lokasi wisata Danau Dendam Tak Sudah. Salah, karena ini kan oleh Pak Kadis. Beliau ini asli di sini, kemudian Pak Sekcam juga asli di sini, Pak Lurah juga di sini. Jadi maksudnya lebih gampang lah, tidak lemak gitu. Pak Wali, Pak Wali izin Pak. Ya. Barangkali konsep awalnya Pak ada ketua kelompok dulu Pak. Di Danau Dendam harusnya. Iya makanya saya berharap dengan Suceng ini bisa membentuk kayak gitu. Nanti kita bikin undang komunitas ini Suceng, Iya. perhimpunan pedagang Danau Dendam Tak Iya. Sudah. Oke, kalau untuk sekarang itu Pak Wali kita Kampung Palura itu sudah menginisiasi untuk Penggamis wilayah sebelumnya. Mana Pedaris tuh? Baru ini digodok sama-sama Palura. Baru ada. Jadi lagi Palura. Aku nunggu untuk nanda tangan itu. Berapa lama kira-kira Pak Darwis tuh? Jangan lama nih ya. Seminggu itu selesai. Seminggu. Jadi seminggu kemudian yang mau datang situ, Oke. harga lah pasang galau, orang tak keluar lagi. Pak Darwis itu dulu Pak. Layon lah, jangan lama nih ya. 30 orang. Buat mereka pakai biaya. Ya. Oke ya.